Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weltaliani dengan NPM 21100-109 dari Prodi Pendidikan Informatika. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Mari kita simak video berikut ini. Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2022, Kemendikbudristek menginisiasi opsi kebijakan kurikulum sebagai bagian dari upaya memitigasi learning loss dan sebagai bentuk pemulihan pembelajaran, sebagaimana tertuang dalam pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kemendikbudristek memberikan 3 opsi kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan kurikulum berdasarkan standar nasional pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan konteks masing-masing satuan pendidikan. 3 opsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. 2. Menggunakan kurikulum darurat. 3. Menggunakan kurikulum Merdeka. Terdapat beberapa poin yang menjadi perbandingan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka di SMK sebagai berikut. Yang pertama, kerangka dasar. Kedua, kompetensi yang dituju. 3. Struktur kurikulum. 4. Pembelajaran. 5. Penilaian. 6. Perangkat ajar yang disediakan pemerintah. Dan 7. Perangkat kurikulum. Perbandingan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 dalam SMK sebagai berikut. Yang pertama, kerangka dasar. Landasan utama pada kurikulum 2013 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka ditambah dengan menekankan mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. 2. Kompetensi yang dituju. Pada kurikulum 2013, kompetensi dasar atau KD berserta kompetensi inti KI sebagai penilaian yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. KD dinyatakan dalam bentuk poin-poin yang akan dikoordinasikan per tahun serta hanya terdapat pada pelajar pendidikan, budi pekerti, dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran disusun per fase dan dinyatakan dalam bentuk paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. 3. Struktur kurikulum. Pada kurikulum 2013, jam pelajaran atau JP diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester, sehingga setiap semester peserta didik akan mendapat nilai hasil belajar setiap semester. Sedangkan kurikulum Merdeka strukturnya dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu pertama, pembelajaran reguler atau rutin yang meruangkan kegiatan intrakurikuler. Kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 4. Pembelajaran kurikulum 2013 melakukan pendekatan pembelajaran menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Sedangkan kurikulum Merdeka menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. 5. Penilaian. Pada kurikulum 2013, penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 6. Perangkat ajar yang disediakan pemerintah.
Kurikulum 2013 menggunakan buku teks dan buku non-teks, sedangkan kurikulum Merdeka buku teks dan buku non-teks. 7. Perangkat kurikulum. Kurikulum 2013 pedoman implementasikan kurikulum, paduan penilaian, dan panduan pembelajaran setiap jenjang. Sedangkan kurikulum Merdeka, panduan pembelajaran dan asesmen, panduan mengembangkan kurikulum operasional sekolah, panduan mengembangkan objek, pelaksanaan inklusif, individual, dan bimbingan konseling. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.